Halo Bapak Ibu semuanya, apa kabarnya? Semoga kabar Bapak Ibu yang melamar PNS di tahun ini dalam keadaan sehat-sehat semuanya dimanapun berada. Kali ini saya akan membawakan soal-soal CPNS tahun ini, khususnya bagian TIU penalaran logis dan pembahasannya. Ini bagian keempat ya Bapak Ibu ya, soal-soal CPNS yang saya buatkan. Kita langsung aja Bapak Ibu ke soal yang pertama. Semua tamu undangan harus memakai gaun saat pesta. Riona mengikuti pesta dan tidak memakai gaun. A. Peserta pesta bukan hanya tamu undangan saja. B. Riona tidak diperbolehkan mengikuti pesta. C. Riona adalah penyelenggara pesta. D. Beberapa tamu undangan tidak memakai gaun saat pesta. E. Ada tamu undangan yang tidak mengikuti pesta. Kira-kira mana jawaban yang tepat untuk soal yang di atas? Jawabannya adalah yang A. Peserta pesta bukan hanya tamu undangan saja. Kita lihat pembahasannya. Riona mengikuti pesta tetapi tidak memakai gaun, sedangkan semua tamu undangan harus memakai gaun. Hal ini berarti ada anggota pesta yang bukan merupakan tamu undangan. Jadi jawaban yang tepat adalah peserta pesta bukan hanya tamu undangan saja. Jadi jawabannya adalah yang A. Peserta pesta bukan hanya tamu undangan saja. Kita lanjut soal yang berikutnya. Semua hewan adalah makhluk hidup. Semua hewan memerlukan makanan. Kuda makan rumput. A. Hanya kuda yang merupakan hewan pemakan rumput. B. Beberapa hewan tidak makan rumput. C. Kuda tidak membutuhkan makanan. D. Beberapa hewan tidak memerlukan makanan. E. Kuda adalah makhluk hidup pemakan rumput. Jawabannya adalah yang E. Kuda adalah makhluk hidup pemakan rumput. Kita lihat pembahasannya. Kuda adalah termasuk hewan. Jika kuda memakan rumput, makan kuda merupakan makhluk hidup yang memakan rumput. Jadi jawaban yang tepat, kuda adalah makhluk hidup yang memakan rumput. Jadi jawabannya adalah yang E. Kuda adalah makhluk hidup pemakan rumput. Kita lanjut ke soal yang berikutnya. Banyak petani di Sidrap yang menanam padi. Pak Hermawan seorang petani di Sidrap. A. Pak Hermawan menanam padi. B. Pak Hermawan tidak menanam padi. C. Pak Hermawan mungkin menanam padi. D. Selain menanam padi, Pak Hermawan juga menanam yang lainnya. E. Pak Hermawan hanya menanam padi saja. Jawabannya adalah yang C. Pak Hermawan mungkin menanam padi. Kita lihat pembahasannya. Banyak petani di Sidrap yang menanam padi. Bukan berarti semua menanam padi. Jika Pak Hermawan seorang petani di Sidrap, maka mungkin Pak Suryadi menanam padi. Mungkin juga tidak. Jadi jawaban yang tepat adalah Pak Hermawan
mungkin menanam padi. Jadi jawabannya adalah yang C. Pak Hermawan mungkin menanam. Sebagian masyarakat ada yang menjadi polisi. Semua masyarakat memiliki kios untuk usaha. A. Ada masyarakat yang menjadi polisi dan memiliki kios usaha. B. Sebagian masyarakat adalah polisi dan tidak memiliki kios untuk usaha. C. Tidak ada masyarakat yang memiliki kios usaha yang menjadi polisi. D. Semua masyarakat adalah polisi. E. Semua masyarakat adalah polisi dan memiliki kios untuk usaha. Jawabannya adalah A. Ada masyarakat yang menjadi polisi dan memiliki kios usaha. Kita lihat pembahasannya. Semua masyarakat memiliki kios untuk usaha dan sebagiannya menjadi seorang polisi. Artinya, ada masyarakat yang memiliki kios untuk usaha sekaligus menjadi polisi. Jadi jawaban yang tepat adalah ada masyarakat yang menjadi polisi dan memiliki kios untuk usaha. Jadi jawabannya adalah yang A. Ada masyarakat yang menjadi polisi dan memiliki kios usaha. Kita lanjut ke soal yang berikutnya. Jika Mulham tidak menghentikan kebiasaan merokok, maka penyakit jantungnya akan bertambah parah. Jika sakit jantungnya bertambah parah, maka Mulham tidak bisa ikut bertanding membela kesebelasan kebanggaan kota A. Mulham bertanding membela kesebelasan kota A. Kesimpulan yang benar adalah A. Sakit jantung Mulham tidak parah. B. Mulham sudah kebal terhadap nikotin. C. Mulham telah mengurangi dosis merokoknya. D. Mulham tidak merokok lagi. E. Mulham dipaksa bermain oleh pelatihnya. Kira-kira mana kesimpulan yang benar, Bapak Ibu? Jawabannya adalah yang D. Mulham tidak merokok lagi. Kita lihat pembahasannya. Tidak berhenti merokok berarti jantungnya parah. Jantung parah, Mulham tidak bertanding. Ternyata Mulham bertanding. Berarti penyakit jantung tidak bertambah parah, yang artinya Mulham telah menghentikan kebiasaan merokoknya. Jadi jawaban yang tepat adalah D. Mulham tidak merokok lagi. Kita lanjut ke soal yang berikutnya. Rizka, pemain bulu tangkis Detik Badminton Club, dapat melakukan servis forehand dengan baik. Setiap pemain yang bisa melakukan servis forehand dengan baik dapat melakukan drop shot akurat. Kesimpulan yang benar adalah A. Beberapa pemain bulu tangkis Detik Badminton Club dapat melakukan drop shot dengan baik. B. Semua pemain bulu tangkis Detik Badminton Club dapat melakukan servis forehand dengan baik dan drop shot yang akurat. C. Beberapa pemain bulu tangkis Detik Badminton Club dapat melakukan servis forehand dengan baik dan drop shot yang akurat. D. Beberapa pemain bulu tangkis Detik Badminton Club tidak dapat melakukan servis forehand dengan baik tetapi dapat melakukan drop shot yang akurat. E. Semua pemain bulu tangkis dapat melakukan servis forehand dengan baik dan drop shot yang akurat. Kira-kira mana kesimpulannya, Bapak Ibu? Jawabannya adalah yang C. Beberapa pemain bulu tangkis Detik Badminton Club dapat melakukan servis forehand dengan baik dan drop shot yang akurat.
Kita lihat pembahasannya. Satu orang bisa disebut sebagian oleh karena Rizka salah satu pemain Detik Badminton Club yang dapat melakukan servis forehand dengan baik, maka sebagian pemain bulu tangkis Detik Badminton Club dapat melakukan servis forehand dengan baik dan drop shot yang akurat. Itu dia pembahasannya. Jadi jawabannya adalah C. Beberapa pemain bulu tangkis Detik Badminton Club dapat melakukan servis forehand dengan baik dan drop shot yang akurat. Kita lanjut ke soal yang berikutnya. Korban yang memiliki tabungan kurang dari 3 juta rupiah mendapat bantuan dan hadiah. Yusuf menerima bantuan tetapi tidak menerima hadiah. A. Yusuf adalah korban yang tabungannya lebih dari 3 juta rupiah. B. Yusuf adalah korban yang tabungannya kurang dari 3 juta rupiah. C. Yusuf adalah korban yang berhak menerima hadiah. D. Yusuf adalah bukan korban yang berhak menerima hadiah. E. Yusuf adalah korban yang tabungannya 3 juta rupiah. Jawabannya adalah A. Yusuf adalah korban tabungannya lebih dari 3 juta rupiah. Kita lihat pembahasannya. Seorang disebut korban yang membeli tabungan kurang dari 3 juta rupiah ada dua, yaitu mendapat bantuan dan hadiah. Jika hanya menerima salah satu saja, maka dia bukanlah seorang korban yang tabungannya kurang dari 3 juta. Catatan, predikat dari premis ini adalah jumlah tabungannya, bukan korbannya. Jadi Yusuf tetap merupakan korban, tetapi jumlah tabungannya lebih dari 3 juta. Jadi jawabannya adalah A. Yusuf adalah korban yang tabungannya lebih dari 3 juta rupiah. Kita lanjut ke soal yang berikutnya. Iwan lebih tinggi daripada Amir. Amir lebih tinggi daripada Yudi dan Bandi. Joko lebih tinggi daripada Amir dan Ridwan. Tidak ada yang tingginya sama. Jika Bandi lebih tinggi daripada Ridwan, maka A. Amir lebih tinggi daripada Ridwan. B. Bandi lebih tinggi daripada Joko. C. Yudi lebih tinggi daripada Ridwan. D. Joko lebih tinggi daripada Iwan. E. Iwan lebih tinggi daripada Bandi. Jawabannya adalah yang A. Amir lebih tinggi daripada Ridwan. Kita lihat pembahasannya. Ini dia pembahasannya Bapak Ibu ya. Seperti ini tekniknya. Iwan lebih tinggi dari Joko. Joko lebih tinggi dari Amir. Amir lebih tinggi dari Yudi. Yudi lebih tinggi dari Ridwan. Jadi jawaban yang tepat adalah Amir lebih tinggi daripada Ridwan. Itu dia jawabannya Bapak Ibu. Kita langsung ke berikutnya, soal berikutnya. Demikianlah soal-soal CPNS tahun ini, khususnya bagian TIU, penalaran logis dan pembahasan. Semoga bermanfaat buat Bapak Ibu dimanapun berada. Sekian dan terima kasih.